Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa billah, salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la khawla wa la quwata illa billah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna astaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jemaah sekalian kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, pada pagi hari ini kita bisa ngecas kembali iman kita, takwa kita, ilmu kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sekalian ilmu yang berkah dan manfaat dunia dan lebih-lebih akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian, tema kita pada pagi hari ini kita akan mengulik terkait dengan salah satu di antara hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membicarakan tentang samaniyata abwab, 8 pintu surga, yang dimana salah satu di antara hikmah bahwa pintu surga itu ada 8, sedangkan pintu neraka ada 7. Ya, harapannya banyak orang yang bisa menggapai pintu-pintu surga tersebut, ya, sehingga dia mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi jemaah sekalian rahimakumullah, kita berangkat dari surah Al-Imran, ya, yang menggambarkan di ayat 133. Allah Azza wa Jalla berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawat wal ard uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala yang surga itu luasnya langit dan bumi, yang dimana luasnya surga itu disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, termasuk salah satunya jemaah sekalian, puasa kita itu untuk menjadi insan yang jauh lebih bertakwa. Ya. Jadi puasa kita untuk menjadi orang yang semakin bertakwa, sehingga orang yang bertakwa itu dijanjikan Allah Azza wa Jalla dengan surga yang luasnya langit dan bumi. Dan ayat ini dikomentari oleh Ibnu Katsir, ya, rahimallahu taala. Beliau menyebutkan bahwa ayat yang mulia ini adalah ayat yang seperti dan senada dalam surat Al-Hadid, ya, ayat 21. Beda diksi tapi maknanya sama jamaah. Allah taala berfirman, sabiqun ila maghfiratim mir rabbikum. Ya, kalau tadi itu kalimatnya sariun, ini sabiqun. Apa sih bedanya sabikun dengan sariun? Kalau orang itu lomba jemaah, ada orang lomba itu beriringan, ya, dia pokoknya sampai finish, dua-duanya finish sampai. Tapi kalau sabikun itu dia nyelip lagi, dia nyelip lagi, itu sabikun. Sehingga makna dari dua ayat ini, surat Al-Imran 133 dan Al-Hadid 21, bisa dimaknai bahwa surga itu menarik untuk diperebutkan, gitu. Ya. Mau pakai sariun, bersegeralah kalian, dan bersegera di sini orang itu segera hari ini dia mengamalkan amal soleh, dalam waktu hitungan detik dia beramal soleh berikutnya. Tapi kalau sabikun itu nggak pakai detik jemaah. Kalau kemudian teman kita itu nyelip dikit, kita selip lagi. Teman kita ini kita selip lagi, terus seperti itulah sampai kemudian mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jemaah sekalian kaum muslimin rahimakumullah. Nah, dua ayat ini kemudian pernah ditanyakan oleh salah satu pemimpin Hirikal. Waktu itu orang ini mengutus utusan untuk membawa surat kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian dalam tulisan suratnya itu dia mengatakan kepada Muhammad SAW, innaka da'autani ilal jannah arduhas samawat wal ard. Kata Hirikal mengatakan, ya Muhammad,
engkau serukan kepada kami orang-orang Nasrani dan engkau kabarkan kepada kalian orang-orang Muslim kalau surga itu luasnya langit dan bumi, dengan dua ayat tadi jemaah ya, dengan dua ayat yang kita baca di atas. Maka kemudian si Hirikil mengatakan, jika demikian ainan nar, di mana posisi tempat neraka? Kira-kira jamaah kalau ditanya begitu gimana jawabannya? Surga luasnya langit dan bumi, surat Al-Imran dan Al-Hadid. Kemudian ditanya, kalau begitu neraka di mana? Apa jawabannya jamaah? Wallahu a'lam, gitu aja. Pokoknya dari kemarin wallahu a'lam. Nabi itu luar biasa jamaah. Makanya ada buku bagus namanya atau judulnya Ar-Rasul Mu'allim. Nabi itu sang guru hebat. Ada juga buku khusus yang ditulis oleh para ulama dengan Ar-Rasul ya, Murabbi, Ar-Rasul Mujahid. Jadi Nabi itu punya sisi-sisi yang dimana dibedah dalam kitabnya para ulama tebal-tebal jemaah. Khusus membahas Nabi itu adalah sang pendidik, sang pengajar, sang murabbi. Salah satunya keindahan Nabi kalau beliau ditanya oleh orang-orang seperti ini, Nabi nggak habis-habisan akal untuk menjawabnya jemaah. Sekali-kali Nabi itu kadang-kadang menjawabnya dengan logika. Itu salah satu di kitab Ar-Rasul Mu'allim. Nabi itu sang pendidik. Dan ternyata argumentasi akal itu juga dipakai oleh para ulama. Bapak Ibu bisa buka dalam kitab Minhajul Muslim, itu akan kita jumpai teori dasar yang dipakai oleh Al-Imam ya, Abu Bakar Al-Jazair. Beliau menggunakan argumentasi Al-Quran dan As-Sunnah kemudian akal ya. Maka kemudian kata Nabi apa? Beliau mengatakan ketika ditanya kalau surga luasnya langit dan bumi sedangkan neraka di mana? Beliau mengatakan ya, dengan menggunakan apa ya, yang dekat aja lah dengan kehidupan kita ya, dengan logika kita. Subhanallah kata Nabi, Maha Suci Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya sebenarnya nggak boleh menanyakan itu jemaah ya. Cuma kan ini orang kafir yang menanyakan, maka Nabi sebut fa ainal lailu idza ja'an naharu. Di mana waktu malam apabila datang waktu siang. Itu kan mirip-mirip tuh jemaah. Ya. Jadi kalau datang waktu malam, siangnya kemana? Coba jenengan jawab. Besok Ustadz, gitu kan? Kalau muncul siang, kalau malam, malam. Tapi kan rotasi dalam waktu siang malam itu kan di situ jamaah. Walaupun kita dulu bicara masalah perputaran matahari, kalau matahari itu naik ya itu siang, kalau tenggelam itu malam, kan gitu kurang lebihnya. Tapi kan posisinya di situ. Sehingga ketika ada orang menanyakan di manakah neraka, neraka juga Allah sudah sediakan yang di mana neraka itu juga luas. Buktinya apa? Ketika neraka jahanam ya mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabbi hal min mazid, dalam surat Qaf, ya Allah apakah ada tambahan lagi? Itu menunjukkan kalau neraka jahanam masih longgar jemaah ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menginjakkan kaki kiri neraka jahanam ya, diinjakkan, maka kemudian neraka jahanam goncang dengan sedahsyat-dahsyatnya. Kemudian neraka mengatakan qatun ya Rabbi, dalam Sahih Bukhari, cukup wahai Tuhanku. Ini juga sebuah isyarat bahwa neraka jahanam itu makhluk ya. Yang namanya makhluk itu semuanya akan binasa jemaah ya, hanya saja di mana nanti apakah hari kiamat ini kemudian binasa, hancur ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu halikin illa wajhullah, semua akan binasa, semua akan hancur kecuali Allah Subhanahu wa taala. Adapun berbicara masalah surga neraka seperti apa, ada buku bagus ya. Ini saya sengaja bawa sampelnya. Ini ada 3 jilid jamaah yang pernah saya sounding dan saya sharing, bahwa kitab yang dikarang oleh Dr. Umar Sulaiman Al-Asqar rahimahullah ta'ala. Beliau bedah khusus masalah judul Al-Qiyamatul Akhir Al-Jannatu wan Nar di jilid yang ketiganya. Beliau kupas secara detail bagaimanakah surga neraka, dan itu tidak bisa kita kira-kira jamaah. Ilmu gaib itu adalah ilmu dengan iman. Ilmu gaib, kita memahami ilmu gaib itu dengan iman dan ilmu, bukan logika dan perasaan ya. Sehingga coba kita nanti baca ya, salah satu di antara perkataan beliau sebelum masuk beberapa poin. Di antara tadi tema utama adalah 8 pintu surga. Kita sedikit lihat jamaah sekalian. Al-Jannah
Sering kita dengar dalam Al-Qur'an al-jannah atau al-jannat, ya. Surga atau diistilahkan dalam Al-Qur'an dengan bentuk jamaknya, surga-surga. Jannah itu artinya bustan jemaah. Ya, bustan itu kebun. Ya. Kenapa jannah dikatakan kebun? Karena semua orang itu ketika dia masuk kebun maka hatinya senang. Ya kecuali yang banyak utang ya. Masuk kebun kadang-kadang ya masih mikir utang juga. Tapi yang jelas fitrah orang itu kalau lihat kebun dia akan senang jemaah. Fitrahnya begitu. Ya. Dan jannah juga dikatakan oleh para ulama dengan makna junnah. Junun. Ada yang mengatakan jannah itu jinnah atau junun itu karena dia tertutup jemaah. Ya, makanya orang yang majnun, gila, itu karena akalnya tertutup. Dan kenapa jannah dikatakan junnah atau bahasa lainnya juga bisa dikatakan perisai atau pelindung? Karena orang itu belum bisa melihat surga, ya. Karena surga itu kata Nabi kita dalam sebuah hadis bahwasanya mala ainur ra'at, belum pernah terlihat oleh mata, wala sami'at atau wala udunun sami'at, belum pernah juga terdengar oleh telinga, wala khatara ala qalbin bashar, dan belum pernah terlintas pada hati manusia. Walaupun kita pernah mendengar ayat-ayat hadis-hadis bicara surga, kenikmatan-kenikmatannya, tapi cuma sekedar kita mendengar jamaah, belum hakikat orang yang dari surga kemudian mengkisahkan dengan detil, ya. Sehingga kisah-kisah dalam Al-Quran itu adalah menggambarkan begitu dahsyat dan nikmatnya surga, ya. Sehingga kata para ulama bahwa surga dikatakan surga karena di dalamnya banyak kenikmatan. Nah, di antara sekian banyak nikmat jamaah sekalian, Allah bagi dengan beberapa kriteria. Nah, ini semoga kita nanti mendapatkan di antara kriteria pintu surga. Makanya oleh karena itu jamaah sekalian, kita harus membidik, ya. Kita harus mencari satu pintu surga saja yang dengan itu kita bisa masuk surga. Ya, kalau Abu Bakar As-Siddiq salah satu di antara orang yang boleh milih 8 pintu jamaah. Abu Bakar itu mau masuk pintu ini bisa, masuk pintu ini boleh, masuk pintu itu boleh. Abu Bakar tok radhiyallahu taala anhu. Dan seorang ummahat juga punya kesempatan, dia boleh masuk pintu dari manapun dia inginkan. Dengan 3 syarat: 1, mentaati suami; 2, menjaga sholat 5 waktunya; 3, menjaga puasa wajibnya; tambahan yang keempat, menjaga iffah, kehormatannya. Ya, kalau suami nggak ada, jaga kehormatan. Kalau suami nggak ada, jangan keluar tanpa izin suami. Itu seorang wanita kalau melakukan 4 syarat itu, Nabi katakan silakan masuk surga dari pintu manapun yang kalian inginkan. Itu kehormatan bagi seorang ummahat, ya. Dan seorang laki-laki belum ada penjelasan khusus kecuali Abu Bakar As-Siddiq yang sudah dipastikan oleh Nabi SAW menjadi kandidat utama masuk surga dari pintu dan boleh milih. Itu beliau radhiyallahu taala anhu. Baik, jamaah sekalian rahimakumullah, kita masuk ke tema mengenal pintu surga. Sebuah hadis yang disampaikan oleh sahabat yang mulia Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi rahimahullahu taala wa radhiyallahu taala an, Nabi kita bersabda ketika di hadapan para sahabat untuk menghibur jamaah. Dulu itu sahabat lah orang-orang yang perlu dihibur, ya, karena perang mereka kadang-kadang juga lelah, capek mengurusi kehidupan kaum muslimin, ya. Maka Nabi hibur, fil jannati samaniyatu abwab, di dalam surga itu ada 8 pintu. Ini yang dipakai oleh landasan para ulama untuk menyebut kalau surga itu punya 8 pintu. Hadis terdapat dalam Sahih Bukhari di nomor 3257. Sehingga argumentasi para ulama mengatakan 8 atau pintu 8 yang ada di surga itu sudah disebutkan oleh para ulama berangkat dari hadis yang mulia ini. Baik. Kemudian kita beranjak ke hadis yang kedua dari Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu. Nabi kita bersabda, "Man qala asyhadu an la ilaha illallah." Barang siapa yang mengucapkan kalimat tauhid, saya bersaksi tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusannya, wa ana Isa abdullah, dan kita pun juga bersaksi bahwa Isa utusan Allah, hamba Allah.
Kenapa Nabi sebutkan ada tambahannya wa anna Isa Abdullah jamaah? Karena Nabi tahu bahwa nanti hari kiamat atau dekat-dekat hari kiamat Isa itu akan diidolakan bahkan disembah-sembah. Ya. Dan itu terbukti hari ini. Bagaimana orang-orang Nasrani itu masih berpegang teguh dengan terkait dengan Isa bin Maryam. Beda dengan Uzair ibnullah jamaah. Kalau Uzair ibnullah itu ini juga seorang nabi yang didewa-dewakan oleh orang Yahudi. Nah, perbedaannya kalau orang-orang Yahudi, agama Yahudi itu tidak berkembang sebagaimana agama Nasrani. Ya. Beberapa buku yang saya baca, orang Yahudi itu kalau mau masuk agama Yahudi ketat jamaah, nggak gampang kayak orang mau masuk Nasrani lah, kurang lebih begitu. Sehingga perkembangan Yahudi itu tidak sebagaimana Nasrani. Dan Nabi kita mengkabarkan wa ana Isa Abdullah. Ya. Yang dimana Isa itu adalah karena kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhu minhu. Karena Allah berikan kalimat kepada Maryam, maksudnya adalah rahimnya, yang kemudian lahirnya Isa. Ya. Ini juga ada kisah yang menarik. Tadi saya singgung di awal bahwa Nabi itu kadang-kadang menggunakan akal logiknya untuk mematahkan hujah lawannya. Ya. Dikisahkan bahwa dulu ada seorang ulama jamaah dari kota Yaman, di mana beliau ini datang di salah satu tempat yang diundang oleh Perdana Menteri Nasrani, bahkan didatangkan si rahib ahli ibadah untuk diskusi ilmiah. Sesampainya mereka di sana, ya, tiba-tiba langsung baru nyampe itu sudah kesannya nggak enak. Ya. Baru nyampe gerbang sudah kesannya nggak enak. Apa mereka bilang orang Nasrani? Ini orang tidak mau mentaati Isa. Ya. Udah nggak enak, akhirnya masuklah mereka. Ya, beliau masuk, setelah masuk ketemu sama pastornya. Ya. Tingkat tertingginya orang ahli ibadahnya Nasrani. Kemudian setelah datang dan ketemu, bukannya disuruh duduk, malah langsung diajak debat. Debat pertama bilang begini, ya, saya ini tidak menikah, ya, saya ini tidak menikah dan saya ini tidak memiliki istri. Maka saya mulia, kata si pastor. Si alim ini dari Yaman diem, ya nggak komentar nggak apa, diem. Tiba-tiba dia melontarkan kalimat, ya kalau dia mau nggak nikah, mau nggak punya istri, nggak punya anak, itu urusan dia kan gitu. Tapi kalimat yang dilontarkan oleh orang ini, orang si rahib ini, kalimat yang menyakiti hati beliau kaum muslimin, termasuk kita. Dia mengatakan, wahai Ustadz, Anda itu punya agama, tapi katanya Ummul Mukminin, ibunya orang-orang yang beriman, pernah berbuat zina. Kaget dia, siapa Anda maksud? Aisyah katanya. Ya, langsung si Ustadz ini marah, ya, kiai ulama ini marah. Dia mengatakan, dari mana engkau berdasar kalau kemudian Aisyah berbuat zina? Itu kata orang-orang gini. Jadi ya cuma informasi-informasi telinga lah gitu, kurang lebihnya. Informasi-informasi mulut yang sampai ke dia. Maka dijawab oleh orang ustadz yang mulia ini bahwa kalau seandainya kemudian, ya, Aisyah ini memiliki hubungan dan itu tidak benar, dari tepis terlebih dahulu, Aisyah itu punya anak sebab karena memiliki suami. Walaupun sebagian para ulama mengatakan Bunda Aisyah nggak punya anak, tapi ada yang mengatakan Abdullah itu putra daripada Aisyah binti Abi Bakar, ya, dan wafat sebelum lahir. Seandainya pun Aisyah itu kemudian punya anak, maka sebab dia punya suami, aman. Maka kemudian digunakan logikanya, terus gimana? Ya, kalau Anda menghormati Bunda Maryam, sedangkan Maryam seorang wanita tanpa ada suami, dia hamil duluan. Apa jawabannya si rahib jemaah? Si jawabannya rahib mengatakan, Anda dusta katanya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala memberikan nah ini maksudnya dalam perkataan Nabi ini, ya, alqaha ila Maryam ruh minhu. Bukankah kemudian Allah memberikan ruh kepada Maryam yang kemudian keluarlah Nabi Isa, junjungan kami. Kemudian si kata Ustadz mengatakan, Anda mengetahui dan meyakini kalau bahwasanya apa yang Allah berikan kepada Maryam itu adalah ruh, ya. Kenapa engkau tidak beriman dengannya? Maksudnya dengan Allah Subhanahu wa taala, kenapa beriman dengan Isa? Kan mereka ada yang kalau
dalam kajian orang-orang Nasrani ada Trinitas jemaah ya. Trinitas itu ada yang mengatakan Allah, kemudian Nabi Isa dan Maryam. Ada yang dibalik Allah, Bunda Maryam dan kemudian Ruhul Kudus. Kurang lebih begitulah. Singkat cerita, maka kemudian terjadi debat panjang gitu. Kesimpulannya semua debat mereka ya dibantah oleh beliau dengan akal logika, dan itu dibutuhkan. Kadang-kadang ada orang yang dikasih dalil itu nggak mempan jemaah, dikasih argumentasi nggak paham juga ya, maka sekali-kali perlu dikasih apa? Akal logika. Nah, tapi jemaah sekalian, kita masuk di antara pintu-pintu surga. Yang pertama terdapat dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, hadisnya panjang karena ini hadis yang menggambarkan terkait dengan pintu-pintu surga. Man anfaqa zaujaini fi syai'in minal asya' fi sabilillah. Barang siapa yang berinfak ya, dua kendaraan terbaiknya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya mau dia berinfak mungkin apa yang dia miliki ya dan yang lain sebagainya, fadu'iya min abwab, maka dia akan dipanggil dari pintu-pintu surga. Ya. Kenapa Nabi mengawali dengan kalimat infak jemaah atau sedekah atau anfaqah? Karena infak itu amal yang dinanti-nanti oleh semua orang yang sudah meninggal dunia. Semua orang yang sudah mati itu dia menanti-nanti kapan saya dihidupkan, saya akan sedekah. Ya. Bukankah juga Nabi kita mengingatkan pada seorang wanita ketika di Masjid Gomamah jemaah, bahwa ketika Nabi mengatakan khutbah bahwasanya saya melihat kalian para wanita kebanyakan penduduk neraka, maka silakan kalian sedekah, silakan kalian infak. Maka Nabi keluarkan para sahabiah keluarkan semua emas-emas mereka jemaah, ya, infak. Sehingga Nabi awali dengan kalimat infak, harapannya menjadi motivasi kita, ya semampu kita jemaah, nggak harus kemudian banyak. Ya, kalau banyak ikhlas, masya Allah itu luar biasa. Kemudian Nabi sebutkan, ya Abdullah, ya, wahai hamba Allah, man kana min ahli shalah du'ya min babis shalah. Ini yang pertama. Ya, dipegang jamaah ya, diingat. Ketika orang itu adalah orang yang ahli sholat, maka Allah akan panggil dia dari pintu sholat. Ingat, berarti pintu pertama, pintu sholat. Pertanyaan kita jamaah, kira-kira cukup nggak modal kita untuk sholat kita bisa mengetuk pintu surga babus sholat? Halo, cukup mboten modalnya? Kayaknya masih ragu Ustaz. Kayak kalau bab sholat agak deg-degan kita ini. Sholat itu jamaah sekalian, masya Allah, amal yang sangat-sangat sulit. Ya. Siapa yang bilang gampang jamaah sholat itu? Satu-satunya amal, bisa kita katakan demikian, yang Nabi contohkan dalam hadis, yang dimana dalam hadis itu beliau sebut bahwa sholat ini zuyyina sholatahu ria'an nasi. Kalau ada orang sholat kemudian dalam rangka ingin dilihat oleh orang lain, maka itu namanya riya, dan itu bisa menggugurkan semua amal sholat kita, menggugurkan pahala semua amal sholat kita. Dan riya jamaah sekalian itu letaknya pada amal dohir, amal yang kelihatan seperti sholat, infak, bantu orang. Kalau sum'ahnya lebih kepada pendengaran, baca Quran misalnya, ya. Sehingga kalau orang itu kemudian sholat, berpotensi, berpeluang untuk dia ingin pamer sholatnya jemaah. Betul tidak? Besar kemungkinan itu. Padahal riya itu jemaah sekalian, masya Allah, ini yang perlu kita waspada juga. Bicara masalah fitnah akhir zaman, yang dulu tidak ada, nanti akan ada. Hari ini ada, besok mungkin ada, dan bahkan lebih banyak lagi. Fitnah Dajjal jemaah, ya, yang semua para nabi sudah mengingatkan umatnya akan akwar, akan bahayanya Dajjal. Apa kata Nabi? Ala adullukum ala ma huwa akhfa indi. Maukah aku beritahu kalian wahai sahabatku, fitnah yang paling aku khawatirkan melebihi turunnya Dajjal. Qalu, mereka saling mengatakan bala, enggak ya Rasulullah. Faqala Nabi SAW, maka Nabi kita bersabda, as-sirkul khafi, syirik yang tersembunyi. Kalau bahasa kita riya. Riya itu jamaah sekalian lebih kepada amal-amal dohir sholat. Makanya Nabi contohkan, kalau ada orang berdiri sholat, kemudian dia perbaiki sholatnya, dia perindah sholatnya, karena ingin dilihat oleh manusia, maka potensi sholat kita ini sangat berat kalau ingin mengetuk pintu surga, pintu
sholat. Ya, tapi ya kita berusaha jamaah. Bismillah. Ya. Semoga pintu surga pun terbuka untuk kita. Kalau sudah tiket pintu surga terbuka, cukup jamaah, cukup. Ya, ya kecuali jenengan kayak Abu Bakar As-Siddiq gitu, tapi nggak bisa. Karena satu-satunya yang bisa ngetuk 8 pintu adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Makanya Nabi SAW itu ketika di akhir hidupnya, wasiat beliau apa jamaah? Wasiatnya cuma satu. Ya, arih Nabi sholat. Tolong senangkan aku, bahagiakan aku dengan sholat. Beliau cuma minta itu jamaah. Sampai di 3 hari sebelum beliau wafat, beliau merangkak bangun dari tempat tidurnya, kemudian terjatuh, diangkat oleh Fadl bin Abbas, kemudian tanya, ya Rasulullah, panjenengan badhe nopo? Kok sampai jenengan mencoba untuk bangun dari tidur dan terjatuh? Saya mau lihat, apakah sahabat-sahabatku sedang sholat? Ya karena kan nggak jauh jamaah. Rumah Nabi di sebelah kanan mimbar, beliau ingin berdiri lihat dari jendelanya saja. Sudah enggak? Sudahkah sahabatku sudah sholat? Kemudian Fadl bin Abbas menengok karena Nabi sudah enggak mampu berdiri jamaah, maka kemudian kata Fadl, mereka sedang sholat ya Rasulullah. Dan memang sudah sholat. Imamnya Abu Bakar As-Siddiq. Maka Nabi langsung tenang, beliau tidur. Begitulah Nabi kita jamaah. Beliau itu minta agar kemudian sahabatnya memperhatikan sholatnya. Maka muncul sebuah hadis ya, yang Nabi katakan bahwasanya idza qumta ila shalah fasholli sholatan muwaddi'in. Jika kalian mau sholat, maka jadikanlah sholat kalian itu seakan-akan perpisahan untuk kalian. Ya karena sholat itu masya Allah. Awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah as-sholah. Yang disidang pertama kali sebelum hajinya, sebelum sedekahnya, sebelum jihadnya, sebelum baca Qur'annya, sebelum bantu orang, sholatnya dulu jamaah. Ya, sholatnya dulu. Nabi katakan apa? Idza saluhat saluha sairu amali. Kalau sholatnya ini beres, bisa dipastikan amal-amal yang lainnya beres. Faidah fasadat, kalau bermasalah sholatnya, bisa dipastikan amal-amal berikutnya bermasalah. Makanya oleh karena itu, jamaah sekalian kaum muslimin rahimakumullah, jenengan tandai orang-orang soleh itu sholatnya. Kalau sholatnya sergap, rajin, taat, apalagi yang bapak-bapak di masjid, masya Allah, insya Allah kemaksiatan lebih sedikit. Saya tidak mengatakan kemudian yang sholat itu kemudian terbebas dari maksiat, enggak. Tapi insya Allah yang rajin sholat, insya Allah kemaksiatan itu sedikit. Tapi kalau nggak pernah sholat, ya, apalagi bolong-bolong, apalagi kemudian menyepelekan, ya, ini naudzubillah. Bukankah ancaman Allah berikan dengan satu amal, sholat cukup orang itu dijebloskan ke neraka jamaah. Allah berfirman, wailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Wailun itu kalau di buku ini ya, salah satunya di buku yang kita bawa, wailun itu nama di antara nama neraka jemaah. Berarti kalau kita artikan orang yang sholat masuklah ke neraka wail. Ya. Kenapa mereka masuk ke neraka wail? Alladzina hum an sholatihim sahun. Karena sholatnya lalai. Karena sholatnya bermasalah. Bayangkan, sudah ibadah, sudah sholat, Allah ancam. Itu amal sholat jamaah. Ada orang amal yang kemudian diancam oleh Allah Subhanahu Wa Taala, haji gitu misalnya? Enggak. Yang bentuk amalnya loh ya. Kalau masalah tidak ikhlas, Allah ancam semua amal. Allah ancam semua amal. Tapi untuk amal khusus, Allah sebut wailun lil musallin. Masuk neraka wail bagi orang-orang yang bermasalah sholatnya. Allah sebutkan ibadahnya jamaah, bukan secara umum. Ya. Itu menunjukkan bahwa sholat ini masya Allah amal ibadah yang berat. Nah, tapi itu yang pertama jamaah sekalian ya, babus sholat. Yang kedua, ya, wa man kana min ahli jihad du'iya min babil jihad. Pintu yang kedua, siapa yang ahli jihad dan dia mendapatkan syahid di medan perang, maka dia mendapatkan pintu jihad. Ya, jihad kita sekarang apa jamaah? Ya alhamdulillah wa syukurillah, perlu kita syukuri negeri kita Indonesia ini negeri yang aman, tenang, ya makmur alhamdulillah, nggak ada perang-perang, nggak ada kemudian pembantaian, ya alhamdulillah. Coba jamaah sekalian bayangkan di kaum muslimin di luar sana, Palestina itu sampai hari ini bisa dikatakan adalah negeri makrokah, ya negeri perang. Suatu saat dia akan terjadi perang, suatu saat akan digempur oleh kaum kufar dan sebagainya. Kita aman alhamdulillah. Sehingga kata Ibnu Utsaimin, makna jihad yang ada di sini memang jihad melawan musuh. Berarti kalau kita berharap pintu kedua kayaknya kecil jamaah, betul ya? Ya kecuali jenengan datang ke Palestina atau berangkat ke sana.
ya, insyaallah taala. Tapi jamaah sekalian, ada jihad yang mungkin kata para ulama sebagian menyebut jihad yang jauh lebih berat, lebih besar daripada jihad melawan orang-orang kafir. Al-Imam Bukhari menyebutkan, "Adz'abu ya, anis sunnah afdalu minal jihad." Orang itu membela kehormatan sunnah Nabi, membela ajaran-ajaran Nabi, itu adalah jihad yang paling afdal dibanding dengan jihad perang. Jika tidak ada perang jamaah ya, kalau ada perang lebih afdal perang. Artinya apa? Kita belajar mempelajari tentang terkait dengan sunnah-sunnah Nabi itu jihad. Ya. Loh, kita itu kadang-kadang bawa pulpen aja nggak kuat loh jamaah. Ya. Paham maksudnya nggih? Pulpen baru nulis jatuh lagi. Tulis lagi jatuh lagi. Kenapa? Ngantuk kita kadang-kadang. Kalau kita belajar itu loh, kan bawa pulpen tuh ditulis gitu, jatuh pulpennya. Baru ngangkat pulpen aja nggak mampu kadang-kadang kita jamaah. Kenapa? Ya mungkin karena rasa kantuk ketika belajar, datang nuas macam-macam, gangguan setan. Padahal jihad hari ini jamaah, jihad kita hari ini jihad melawan kebodohan. Yang belum tahu bagaimana tata cara berwudu dengan baik, kita belajar itu jihad. Belum tahu tata cara bagaimana sholat yang benar, kita belajar kitab bussolah. Semua yang bab-bab masalah kewajiban kita pelajari itu jihad. Dan jihad itu maknanya luas. Cuma Allah panggil khusus yang dalam hadis ini bukan jihad itu jamaah ya, tapi jihad melawan orang kafir. Taib. Itu pintu kedua. Pintu apa? Jihad. Ada peluang jamaah? Lebih kecil daripada yang pertama ya. Tadi kita tanya pintu sholat kira-kira ada peluang? Belum. Pintu jihad? Belum. Taib. Yang ketiga. Wa man kana min ahli shadaqah du'iya min babis shadaqah. Pintu yang ketiga, barang siapa yang rajin dan ahli sedekah, Allah panggil dari pintu sedekah. Sedekah ini ya bisa dibilang gampang-gampang sulit lah jamaah. Wong kandidat penduduk neraka itu yang ketiga, yang pertama kali Allah panggil itu adalah ahli sedekah. Itu kan menunjukkan bahaya jemaah. Ada 3 amal yang duluan Allah panggil dan dia dijebloskan ke neraka jahanam. 1, orang yang jihad fisabilillah. 2, alim, orang yang berilmu. Yang 3 adalah orang yang ahli sedekah. Itu Allah panggil dulu, Allah tentukan dia. Kok kemudian karena ingin dipuji oleh manusia 3 amal tadi, maka dijebloskan ke neraka. Orang sedekah itu jamaah sekalian, kalau istilah kita bantu orang juga, itu dalam Al-Quran disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala amal sedekah atau bantu orang itu pahalanya bisa gugur. Kapan? Kalau orang itu manan, diungkit. Wah dulu kalau masjid Al-Furqan nggak tak bantu mimbar, nggak ada mimbar tuh, misalnya gitu. Wah dulu kalau misalnya masjid ini nggak tak bantu nggak akan jadi. Dia ungkit jamaah. Atau dia memberi bantuan pada orang lain, dia ungkit lagi. Dulu ini bapak kalau nggak tak bantu nggak akan sukses. Semua amal pemberian dan bantuannya lebur jamaah tanpa tersisa. Itulah kata para ulama, dan bahkan Nabi sebutkan amal yang kemudian sudah sampai kepada Allah, hampir sampai, bisa jadi gugur lantaran disebut-sebut lagi. Maka oleh karena itu kenapa Nabi katakan salah satu yang mendapatkan naungan di hari kiamat orang yang sedekah yang dimana tidak ditahu oleh tangan kirinya. Jadi ini sedekah, ini nggak ngerti jamaah. Itu ilustrasi ya, bukan artinya kemudian ini nggak tahu, tapi orang lain nggak ada yang tahu. Karena sedekah itu masya Allah jamaah, ya. Saya bilang gampang-gampang sulit. Hari ini kita yakin bisa ikhlas, tapi ketika kemudian ada orang mengungkit malah sedekah, bicara orang sedekah itu berat. Ya, makanya Allah sediakan khusus pintu apa? Sedekah. Yang berapa jamaah? 3. Pertanyaannya yang ketiga, ada peluang? Insya Allah ya. Kalau yang ketiga ini insya Allah, saya yakin jamaah sekalian kalau sedekah tutupin rapat. Sampai kalau bisa temannya mau nyontek nggak boleh, kita sembunyikan ya, karena nominalnya dikit. Kalau banyak, Pak, Bu, itu kalau banyak, tapi nggak di sini, nggih. Tapi kalau sedikit tutupin. Padahal Allah itu nggak lihat banyak dikitnya jamaah, enggak. Allah lihat ketika orang sedekah itu ikhlasnya, bukan banyak dan dikitnya. Makanya para sahabat itu pernah memberikan sebuah contoh yang terbaik ya. Munculnya sebuah hadis mandalla atau man hasana alal Islam atau maqam Nabi ya. Barang siapa yang memberikan contoh yang baik dalam Islam,
maka baginya kebaikan, dan kebaikan juga untuk dia ketika ada orang yang mengikuti amal sepertinya. Waktu para sahabat kemudian kumpul, Nabi katakan, siapa yang mau sedekah? Mereka pada malu-malu semua jemaah, sahabat Nabi. Siapa yang mau sedekah silakan. Nggak ada yang mau, nggak ada yang berani duluan. Tiba-tiba kemudian ada sahabat yang langsung mengeluarkan hartanya di hadapan para sahabat, di hadapan Nabi SAW. Saya Rasulullah, letakkanlah harta beliau. Dan kelihatan jamaah, ada nominalnya di bawah di depan Nabi SAW. Ya, nggak sembunyi-sembunyi kayak kita. Ya. Karena jangan-jangan nggak sembunyi itu juga nggak ikhlas, jangan-jangan. Ya. Maka kemudian kata Nabi apa? Beliau munculkan hadis, ya, siapa yang memberikan contoh yang baik dalam Islam, maka mendapatkan kebaikan bagi orang yang memberikan contoh ketika ada orang yang mengikuti, tanpa mengurangi pahala orang tersebut. Setelah itu mereka sahabat berbondong-bondong untuk sedekah. Maka orang yang pertama jamaah mendapatkan ganjaran semua orang-orang yang sedekah di waktu itu. Mandala ala khairin falahu ajri fa'ilihi wa la yanqusu bidzalika syai'. Barang siapa yang memberikan contoh dalam kebaikan, kemudian diikuti oleh orang-orang lain, maka baginya kebaikan, ya, dan tidak mengurangi kebaikan orang-orang yang beramal. Sedekah jemaah, insyaallah, ya. Infak, makanya infak ini luar biasa. Nah, bicara infak, sedekah dan zakat itu pembahasan lain, tapi singkat saja. Zakat itu wajib jemaah. Zakat itu wajib dan itu rukun Islam. Cuma sekarang ini wallahu a'lam, ya, sebagian di antara kita kaum muslimin ada yang memaknai zakat dengan makna yang sempit. Zakat bulanan, zakat gaji. Zakat, kalau kita bicara zakat itu haul jamaah, ada masanya setahun. Kemudian sampai nisab, ya, sampai nisabnya 85 gram emas, kalikan aja. Kalau harga emas 10 juta misalnya, banyak kan gitu. Kalau harga emas 1 juta kalikan 85, itu baru kita zakati. Kemudian harta itu milik kita sendiri, ya, bukan harta orang lain. Itu zakat. Makanya kalau ada orang bilang zakat profesi, nah itu yang perlu dipertanyakan, perlu dikaji ulang, ya, profesi itu maksudnya apa gitu. Nah, ada kalimat zakat, ada kalimat sedekah, ada kalimat infak. Kalau yang dipakai dalam redaksi Al-Quran itu kalimat infak atau nafaqah, ya, yang sering muncul. Kalau orang itu kemudian sedekah itu sama, ya, itu sunnah. Infak, sedekah itu sunnah. Yang wajib adalah zakat. Maka kata Nabi, siapa yang ahli sedekah, yang sering bantu, ya, maka dia akan diberikan pintu khusus yang disebut dengan pintu sedekah yang ketiga jemaah. Ya, semoga Allah Ta'ala berikan kita keikhlasan untuk sedekah. Dan saya yakin di bulan Ramadan ini Bapak Ibu semua pasti bawa uang kemudian ditaruh ke masjid, ya, untuk sedekah kita. Baik, yang keempat jemaah sekalian. Wa man kana min ahli siyam. Nah, ini pas ini tema kita, ya, dalam kondisi hari ini juga. Wa man kana min ahli siyam du'iya min babis siyam ay babir royan. Siapa yang ahli puasa, maka Allah akan panggil dari pintu puasa atau pintu royan. Dan ini kayaknya peluangnya besar jemaah. Betul enggak? Yakin? Enggak juga. Pertama sudah agak-agak yakin, kedua apalagi, ya, ketiga juga enggak yakin, keempat enggak yakin juga. Baik, jadi pintu royan jemaah puasa. Ada yang berani jamin jemaah puasa hari ini 18 puasa nih, betul? Ramadan. Ya, kurang lebih. Ada yang sudah yakin diterima satu aja? Kayaknya enggak yakin Ustaz, wallahu a'lam gitu. Jamaah sekalian kaum muslimin rahimakumullah, sedikit ya agak keluar dari pembahasannya. Saya yakin jamaah yang rajin dan taat, ya, sekelas panjenengan, dosa maksiat dohir pasti insya Allah kita mencoba untuk menghindari. Contoh misalnya makan di pinggir jalan menghindari, minum es teh siang hari menghindari, mencuri menghindari, membunuh menghindari, apalagi gosok menghindari, ya, minum khamr apalagi menghindari. Insya Allah Bapak Ibu bisa mencoba menghindari semua dosa-dosa itu. Tapi kalau dosa hati siapa yang bisa jemaah? Dosa hati itu banyak, ya. Ada yang namanya riya, ada namanya sum'ah, ada namanya hasad, ada namanya ujub, ada namanya ghil, ada nama al-haqdu, ada namanya orang itu ingin dilihat oleh manusia. Banyak sekali. Nah, kalau salah satu di antara dosa itu mampir di bulan Ramadan ini, bisa dipastikan pahala puasa kita hilang jemaah. Pahala puasa
hilang. Adapun kewajiban gugur. Ya. Jadi ibaratnya orang itu beramal nggak dapat pahala, tapi kewajibannya gugur, selesai. Dia telah menuntaskan puasanya, tapi pahalanya nggak ada. Ibaratnya makan tapi nggak ada rasa, jemaah. Ya. Makan tapi nggak ada rasanya sama sekali. Itulah ibadah yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di bulan Ramadan ini mungkin dosa-dosa yang namanya apa? Hati itu sering sekali, jemaah. Ya, contoh pulang gitu ya, habis kajian. Kok tetangganya beli motor baru, langsung bilang, itu loh Pak, tetangganya beli motor baru, kapan kita Pak? Gitu. Baru aja selesai kajian tuh, langsung muncul hasadnya, muncul al-haqdunya, muncul al-gillu, ya. Ya apa sih al-hasad, al-gillu itu jamaah? Sederhana saja, hasad itu berharap agar nikmat orang lain hilang. Al-haqdu itu dengki, al-gillu itu iri. Ada al-haqdu dan al-gillu. Kalau al-haqdu, al-gillu ini sama-sama dengki atau iri, cuma levelnya al-haqdu lebih ngeri, lebih tinggi. Kalau hasad lebih tinggi lagi, jemaah. Level yang paling rendah cuma sekedar iri. Itu si fulan kok punya ini ya Pak ya, kita kapan? Astagfirullah lah. Cuma sekedar itu, jemaah. Tapi kalau terus diikuti maka bahaya. Ya. Makanya kenapa doa para sahabat, la taj'al fi qalbina ghillan. Ya Allah, ini para sahabat yang doa, jamaah. Sabiqunal awwalun dari kalangan muhajirin dan ansor, mereka berdoa, ya Allah janganlah engkau jadikan hati kami ini punya gil. Gil itu kecenderungan untuk iri pada orang lain. Jangan ada di sini ya Allah. Ya. Karena kalau sampai muncul itu bahaya. Makanya doa mereka apa? Gil. Ya. Karena mereka enggak punya sifat hasad, enggak punya sifat apa? Al-haqdu. Adanya mungkin rasa iri. Ya, makanya minta pada Allah Subhanahu wa taala, jangan jadikan hati kami ya Allah punya sifat gil, iri. Ya, karena iri itu dalam bahasan fikih juga boleh, jamaah. Dua hal. Ya, monggo Bapak Ibu iri, tapi dua hal ini saja. Selain ini jangan pernah muncul di lisan kita. Yang pertama adalah melihat ada seorang rajulun atau hikmah. Bapak Ibu lihat ada seorang yang diberikan hikmah oleh Allah, diberikan ilmu, diberikan kesolehan, dan dia beramal di atas ilmu dan solehnya. Contoh, Masya Allah, saya lihat Bapak ini kok rajin banget ya, kapan saya seperti beliau? Boleh, monggo, nggak ada masalah. Bahkan itu disunahkan dan dianjurkan. Lihat ada ibu-ibu yang rajin ibadah, taat, pokoknya luar biasa, kita mengatakan, wah kapan saya seperti ibu itu? Monggo. Yang kedua, melihat orang yang ahli sedekah dan kita ingin sedekah. Ini Bapak kok rajin banget sedekahnya, saya kapan? Monggo. Dua hal ini yang Nabi perintahkan, jamaah, sisanya nggak boleh. Ya, sisanya apa? Nggak boleh. Baik. Nah, di bulan Ramadan ini, ya, di puasa ini Allah sediakan pintu khusus disebut dengan pintu Royan. Ya, dalam hadis yang panjang Nabi sebutkan bahwa ketika semua sudah masuk dalam pintu Royan, maka pintu itu terkunci dengan otomatis, jemaah. Wala yadkhulu minhu ahadun illa shaimun. Tidak ada yang masuk dari pintu ini, pintu puasa, kecuali memang orang-orang yang ahli puasa. Ya, makanya kalau puasa kita benar diterima insya Allah. Minimal tiket masuk surga dengan pintu apa? Pintu puasa. Baik, yang kelima jemaah sekalian. Ya, ini hadis yang berbeda. Kalau tadi yang 4 utuh itu hadis yang utuh, hadis yang 1 terkait dengan pintu 4. 4-nya di hadis yang berikutnya. Fadzakara Muslim fil hadisi. Terdapat dalam Sahih Muslim, ya, di nomor 183. Rasulullah menyebutkan wazada min samaniyah, dan ada tambahan dari 8 pintu surga. Yang keempat dan yang kelima adalah babut taubah. Ya, ini gampang insya Allah. Nah, ini peluang besar jamaah, jangan sia-siakan. Taubat itu saya yakin gak ada orang yang gak ikhlas. Ya Allah saya taubat padamu, separuh ikhlas saja, gak ada. Semua orang taubat pasti nasuhah, berupaya begitu. Walaupun kadang-kadang terulang, tapi gak apa-apa jamaah. Justru Allah Subhanahu wa ta'ala itu senang dengan seorang hamba, dia maksiat kemudian dia taubat. Allah senang. Ya. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabuna. Semua kita itu punya salah. Di saat kita bersalah segera taubat, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu disebutkan khairut tawabin. Sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah bertaubat. Nah, kemudian yang keenam jamaah sekalian, pintu surga yang Allah sediakan juga adalah babul kadiminal ghaid. Pintu menahan amarah. Nah, ini yang abot ini. Ya.
Judulnya sih enak, menahan amarah itu gampang. Tapi kalau faktanya, wah, nggak ada ceritanya Bapak Ibu orang lagi tengkar, ntar dulu, tak tahan dulu. Wah, setelah ditutup duluan. Ya. Kita lagi marah emosi, sebelah juga emosi, kemudian kita tahan dulu, kita bilang, ntar ya Mas ya, saya tak tenangkan diri dulu, baru kita marah-marahan lagi. Ada? Nggak ada. Orang yang namanya udah emosi itu jamaah sekalian sudah. Ya. Kalau bawa parang ya bacok-bacokan. Ya. Kalau mau mukul gitu. Makanya kalau lagi marah tahan jamaah. Termasuk dalam bab masalah mendidik. Nah ini ya. Perkara yang berat itu kalau kita mendidik anak-anak kita, mendidik istri atau sebaliknya seorang istri juga kemudian terhadap suaminya, kalau nggak bisa menahan amarah, kadang-kadang keluar cacian, hinaan, macam-macam. Tahan jemaah ya. Karena orang yang bisa menahan amarah disediakan Allah Subhanahu wa taala pintu di mana dengan pintu al-ghaid al-kadimin. Tahu. Berikutnya sisa 2 jemaah. 2 ini pintu VIP. Ini sebenarnya panjang mau saya bilang, cuma karena waktu saya sengaja taruh di belakang karena 2 pintu ini adalah jalur VIP Bapak Ibu. Ya. Dan ini besar peluangnya. Pintu yang ke-7 adalah pintu yang Nabi sebut dengan pintu yang berada di sebelah kanan. Jadi gambarannya pintu 1 A B C D 8 gitu ya. Nah, pintu sebelah kanan yang berada dalam surga utama, nanti kita akan sebutkan yang 8 pintu surga utama. Sebelah kanan itu adalah ausat min birril walidain. Pintu gerbang surga sebelah kanan yang paling istimewa nomor 2 adalah pintu birrul walidain. Dalam hati kecil kita, aduh Ustaz, Bapak Ibu sudah enggak ada. Ada solusi jamaah. Ketika sahabat curhat, ya Rasulullah, bagaimana orang tua kami yang sudah meninggal dunia? Doakan dia, itu birrul walidain kalian. Kalau orang tua sudah meninggal, jamaah sekalian, 1 doakan. 2, berbakti dan berbuat baik dengan paman-paman kita dan teman-teman orang tua kita. Makanya kalau jamaah sekalian, barangkali seperti saya, Bapak sudah tidak ada, siapa jadi keluarganya Bapak? Paman-paman, datangi semua jamaah di bulan besok ini, di akhir Ramadan. Teman-temannya Bapak, datangi semua. Ya, itu termasuk birrul walidain kita. Termasuk di antara kebaikan kita dengan orang tua kita yang sudah meninggal dunia, kita masih menyambung silaturahim dengan beliau-beliau. Kalau yang masih hidup, Masya Allah, itu nikmat. Nabi itu pernah ditanya oleh para sahabatnya, ya Rasulullah, izinkan kami jihad. Bayangkan, Nabi itu tidak semuanya kemudian diizinkan jamaah dalam jihad. Ada yang datang pada Nabi masih usianya belum sampai, baru 13 tahun minta jihad. Bayangkan, anak SMP loh jamaah, ya, izin pada Nabi minta jihad. Karena Nabi katakan, ente belum genep 15, pulang. 2 tahun nangis jemaah. Nunggu waktu 2 tahun lagi 15 tahun, baru dia jihad. 2 tahun ditunggu, persis 2 tahun, berarti 15 tahun, langsung datang pada Nabi, ya Rasulullah izinkan aku ke jihad. Jihad jemaah. Ya. Akhirnya di usia-usia yang masih muda, dan salah satu yang kemudian membuat Abu Jahal itu hampir mati, itu kata Nabi, ada 2 anak kecil, yang minta izin kepada Hamzah, "Wahai paman, saya mau tahu di mana Abu Jahal, tunjukkan kepada saya." Itu orangnya di depan sampean. Ketika ditunjukkan bahwasanya Abu Jahal di depannya, 2 anak kecil ini jamaah seperti anak panah yang sedang menuju sasarannya. Belum sampai ke Abu Jahal sudah tewas duluan. Ya, anak kecil ya kan? Usia masih muda, ditunjukkan. Kenapa dia mengincar Abu Jahal? Karena ini orang yang mendolimi Nabi di kota Mekah. Saya berharap nanti dia mati di tangan saya, kata anak muda kecil-kecil ini. Jadi dia ketika ditunjukkan, itu loh Abu Jahal di depanmu, ya, dengan pasukan yang begitu ketat dan luar biasa. Anak 2 ini seperti anak panah yang sedang menuju sasarannya. Semua musuh dibabat, lewati. Ternyata dia nggak sampai ke Abu Jahal, sudah mati duluan. Masya Allah. Anak-anak kita usia segitu ngapain jemaah? TikTokan. Ya. Masya Allah, beda pendidikannya memang ya. Kalau pendidikan hari ini anak-anak kita segitu, anak-anak kita yang usia SMP, SMA, bahkan mahasiswa, bahkan yang sudah tua ya. Masya Allah ya. Ini pendidikan salah yang dilestarikan di negeri ini. Nah, pintu birrul walidain jamaah, berbakti dengan orang tua itu luar biasa. Sampai Nabi katakan ketika ada yang minta jihad, pulang kok ya. Fajahid bihima, silakan kamu pulang dan jihadlah dengan kedua orang tuamu, karena di situ ada jihad tersendiri jamaah ya. Dan itu saya sebutnya adalah pintu VIP yang pertama, karena dia berada di sebelah kanan surga utama. Nah, puncaknya jamaah sekalian, pintu VIP yang kata Nabi menyebutkan bahwasanya pintu ini babul aiman,
pintu sebelah kanannya, alladzi yadkhulu minhu man la hisaba alaihi, pintu yang dimana disediakan khusus. Kalau kita tidak bisa menggapai pintu yang ketujuh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tadi, sholat nggak tembus, sedekah nggak masuk, jihad apalagi, menahan amarah nggak bisa, ya, zakat sedekah juga kita nggak bisa, belum juga dapat. Jenengan punya pintu nggak perlu ngamalkan itu jamaah, tapi langsung gelundeng masuk surga. Bahkan Nabi sebutkan pintu ini la hisaba alaihi, tidak ada hisab bagi dia. Enak nggih? Wah, enak banget tuh, langsung masuk surga tanpa hisab, nggak perlu mampir ke neraka, nggak perlu dihitung-hitung lagi dosanya, langsung ke surga. Syarat dan ketentuannya berlaku jemaah. Jangan senang dulu jenengan. Wah, enak Ustaz tinggal masuk gitu. Syarat dan ketentuan berlaku. Minimal Nabi jelaskan di hadis yang lain, menjelaskan bab masalah tawakal, ada 3 syarat jamaah, 3 saja kok, nggak banyak. 1, la yatatayyarun, tidak berkeyakinan tatoyur. Apa itu tatoyur? Beranggapan sial. Contoh, kalau di negeri kita ada kupu-kupu masuk rumah, itu apa biasanya jamaah? Ada tamu, sudah yakin kayak gitu? Nah udah, jangan cari pintu ini dah, udah tertutup sudah, nggak usah yang kedua ya, cukup 1 udah batal kita, sudah nggak dapat. Keyakinan seperti ini modelnya jamaah itu bisa menutup gerbang pintu utama VIP yang 1. Tatoyur itu banyak penjelasan para ulama, berkeyakinan misalnya hari sial, hari baik, berkeyakinan mungkin ada ini, ada itu dengan sebab ini, sebab itu tatoyur. Dan kalau Bapak Ibu sudah pernah meyakini tatoyur dan bahkan naudzubillah mengamalkan, sudah nggak ada pintu ini. Ya kecuali dengan taubatnya diterima, kemudian ngulangi dari 0 lagi, nggak pernah ngulangi tatoyur, insya Allah bismillah. Saya katakan berarti masih ada peluang. Tapi kalau bagi orang yang sudah pernah tatoyur, maka tidak teranggap mendapatkan pintu VIP utama. Yang Nabi katakan, la hisaba alaihi, yakni babul aiman, ya. Pintu utamanya surga, pintu orang itu masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Syaratnya tidak tatoyur. Yang kedua, tidak minta diruqyah. Tidak minta diruqyah. Walaupun minta diruqyah itu boleh jamaah. Saya ulang. Tidak minta diruqyah, walaupun minta diruqyah itu boleh. Contoh, saya ini misalnya, saya minta diruqyah oleh fulan. Ustaz, tolong Ustaz, saya diruqyah Ustaz. Saya kok lagi kayak nggak enak badan, lagi kayak ada yang ganggu. Misalnya gitu nggih. Tapi saya sadar jemaah, maka saya kehilangan keutamaan itu. Ya. Kenapa orang minta diruqyah, memintakan dirinya untuk diruqyah itu kehilangan keutamaan ini, seakan-akan dia itu tawakalnya kurang jemaah. Ya, makanya para ulama mencantumkan hadis ini terkait dengan bab tawakal. Ya. Dan yang ketiga adalah al-kai. Kai itu adalah pengobatan dulu besi panas ditempel ke luka. Itu diyakini obat yang paling mujarab. Poinnya adalah kalau hari ini berkeyakinan misalnya, wah kalau nggak ada dokter mungkin saya nggak sembuh. Nah kurang lebih begitu. Kalau nggak ada obat ini saya nggak sembuh. Ya. Kalau ada orang dalam bab masalah medis dia berobat, tiba-tiba dia berkeyakinan dengan benda-benda tertentu seakan-akan menjadi obat utama, Allah diabaikan, Allah dinomorkan sekian, maka itu namanya al-kai. Walaupun wallahu a'lam bishawab untuk sekarang, karena orang itu biasanya menggunakan obat pemantik dengan listrik ya untuk merespon jantung itu loh jemaah. Ya, apa namanya? Pacu jantung ya. Karena istilah yang dipakai oleh para ulama itu memang obat kai itu besi panas yang ditempel ke luka. Wallahu a'lam mungkin mirip-mirip dengan pemacu jantung lah gitu. Harapannya dia hidup ya. Padahal ketika bicara masalah ini biasanya orang itu tawakalnya kepada Allah kurang. Nah, maka poinnya adalah tawakal. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, pintu babul aiman sebelah kanannya lagi yang tadi kita sebut VIP ini sangat istimewa. Karena Nabi sebutkan ada 70.000 umat Nabi yang masuk surga pintu ini jamaah. 70.000. 70.000 dikalikan 70.000. Karena setiap satu orang bawa satu orang. Kira-kira ada kesempatan nggak jamaah? Ya, bismillah. Semoga Allah berikan kemudahan kita semua. Taib, jamaah sekalian rahimakumullah. Demikian yang dapat kita bagikan, semoga ada manfaatnya. Dari 8 pintu surga tadi, monggo silakan Bapak Ibu cari salah satu saja, nggak usah semua ya. Satu saja
karena sudah cukup untuk mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.